Teman-teman alerta, save tanah Papua, Papua bukan tanah kosong, all eyes on Papua. Kenapa? Teman-teman perlu tahu bahwa sejak berpuluh-puluh tahun lamanya di tanah Papua, itu tidak hanya terjadi eksploitasi terhadap alam, tanah, ruang hidupnya secara habis-habisan, tetapi juga terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih terus berlangsung dan bahkan juga menyasar warga sipil. Dan gue akan ngebahas tentang Papua dengan kita coba berangkat menarik jauh tentang apa yang terjadi yang disebabkan oleh 32 tahun kepemimpinan Soeharto di zaman Orde Baru dalam dua buku ini. Buku 32 tahun Menjara Alam dan buku Riset Indonesia. Buku 32 tahun Menjara Alam itu membuktikan bahwa ternyata selama 32 tahun Orde Baru itu berkuasa atas Papua dan juga tanah, melakukan eksploitasi terhadap alam, tanah, merampas ruang hidup masyarakat adat yang ada di Papua, bahkan sampai dengan melakukan kekerasan dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Kenapa konflik ini tidak pernah berkesudahan? Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menjadi sebuah sejarah penting untuk menentukan tentang bagaimana masa depan Papua itu sendiri, dan saat itu Papua tidak termasuk pada wilayah Indonesia yang kemudian diakui oleh Belanda sehingga tetap menjadi sengketa antara dua belah pihak. Sampailah pada tahun 1960-an di mana terjadi perundingan Indonesia-Belanda tentang bagaimana nasib Papua yang dikenal dengan Perjanjian New York. Seperti karakteristik kolonialisme itu juga terjadi dalam negeri Indonesia, di mana saat itu penduduk Papua tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan pada perundingan tersebut, persis seperti pepatah Prancis yang mengatakan bahwa aku membicarakanmu di rumahmu tanpa kamu. Dan diikuti oleh Papera, kemudian Papua menjadi milik Indonesia. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Muncul yang dinamakan dengan Freeport. Papera atau penentuan pendapat rakyat tentang bagaimana nasib Papua itu dilakukan dan dipaksakan pada tahun 1969, tapi salah satu fakta yang menarik yang harus kalian tahu bahwa Freeport atau kontrak karya Freeport itu sudah diberikan sejak tahun 1968 untuk beroperasi di Papua. Bisnis Freeport dengan asing pada saat itu yang hadir yang bernama Freeport itu hadir sebagai perusahaan asing pertama di Papua dengan adanya pengesahan lewat suatu hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Kemudian Freeport menghancurkan sisi spiritual Gunung Nemangkawi menjadi hanya sekadar benteng alam dengan kandungan mineral. Apa kabar dengan ruang hidup yang ada di sana? Dalam The Politics of Power, Freeport in Suharto's Indonesia 2003 itu menyingkap bahwa terdapat dominasi penuh perusahaan itu atas lingkungan hidup di Papua, eksploitasi habis-habisan, perampasan, sampai dengan kekerasan yang lahir saat itu demi bisnis. Untuk membayangkan situasi yang terjadi di Papua, mari sama-sama kita berimajinasi jika suatu pagi suku Amungme dan Kamoro di Papua kedatangan rombongan dari Jakarta yang dengan pongah dan enteng menggilas lingkungan hidup mereka. Kesepakatan bisnis yang jelas tidak melibatkan masyarakat Papua saat itu dalam menghilangkan ruang bermain, berburu, belajar, makan, mencengkrama menjadi area pertambangan yang jelas memaksa masyarakat untuk kemudian pindah, mengubah cara hidup mereka. Saat itu Orba hanya melihat Papua sebagai tanah kosong, tanah yang kosong, padahal hutan yang luas itu menjadi tempat bagi masyarakat Papua, hewan dan tumbuhan saling bergantung satu sama lain. Ngomongin soal tanah Papua, hutan Papua